Santapan Harian Rabu 23 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-22, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Tuhan dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Tawarik 22 ayat 2-19. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau." Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya.
Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sahabat santapan harian, orang Kristen pasti memiliki harapan agar anak-anak mereka dapat bertumbuh menjadi orang yang baik dan takut akan Tuhan. Kita berjuang dan bekerja keras untuk mewariskan sesuatu kepada keturunan kita. Seringkali arti warisan dipersempit menjadi benda-benda material saja, padahal yang terpenting adalah mewariskan ketaatan. Daud tergerak untuk mendirikan bait suci bagi Tuhan. Memang Tuhan menghargai maksud baik Daud, tetapi ia berkata bahwa bukan Daud yang akan mendirikan rumah baginya, melainkan Salomo. Meskipun pembangunan itu akan dilakukan anaknya, Daud tidak diam dan bersikap masa bodoh, tetapi melakukan persiapan. Ia mengumpulkan orang-orang asing yang ada di Israel beserta para pemahat batu yang akan diperkerjakan. Material yang digunakan untuk membangun rumah Allah didatangkan dari segala penjuru negeri, yaitu besi, tembaga, kayu aras, dan lain sebagainya. Itu semua disediakannya untuk membantu Salomo. Kepada anaknya, Salomo, Daud berpesan agar ia mendirikan rumah Allah sebagai tempat kediaman Allah dan tempat bangsa Israel menyembah Allah. Lebih dari sekedar tugas, Salomo diberi janji bahwa Allah akan menyertai pemerintahannya dan membuat pekerjaan pembangunannya berhasil. Atas janji inilah Salomo diperingatkan untuk selalu menaati Taurat Tuhan. Akhir kata, Daud mengingatkan anaknya untuk selalu mencari Tuhan. Dengan kata lain, Daud menasihatkan Salomo agar dia membangun pemerintahan yang berpusat pada Tuhan dan selalu bersyukur kepadanya. Sebagaimana Daud mewariskan nilai-nilai ketaatan kepada Salomo, sudahkah kita melakukan hal yang sama kepada anak, keponakan, atau bahkan cucu kita? Zaman yang dihadapi anak-anak berbeda dari zaman yang dialami oleh orang tua mereka. Namun, satu hal yang pasti adalah semua tantangan zaman dapat dihadapi dengan hidup yang berlandaskan pada Tuhan. Maka, selain menghidupi ketaatan kepada Allah dalam hidup kita sendiri, wariskanlah ketaatan itu kepada generasi penerus kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar kami dapat menggunakan perkataan, tindakan, dan gaya hidup kami sehari-hari untuk mewariskan iman kami kepadamu kepada generasi mendatang. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.